mantan petinggi di Republik ini yang ketua partai itu. Pemeriksaan saksi-saksi yang terlapor, setelah itu pasti langsung tersangka. Jadi siap-siap saja. Siap-siap saja, nanti akan dipanggil sebagai saksi terlapor dan kita melihat sudah ada tersangka pada saat itu. Bahwa selain 5 yang dilaporkan itu, kemungkinan terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Pak Sylvester Mortina. Bentar bang. Oke. Oh gerakan dulu. Nah, gerakan dulu ya. Gerakan dulu. Nanti bang. Oke, ayo aja. Geser dikit. Biar mengangkat. Pemeriksaan saksi-saksi ini apa aja pertanyaan dari para penyidik? Jadi berapa pertanyaan? Ya, terima kasih. Jadi hari ini saya memenuhi undangan dari penyidik Polda Metro Jaya mengenai pelaporan yang indikasi pencemaran nama baik, fitnah dan juga penghasutan atas tuduhan ijazah palsu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang mana tadi saya menjawab kurang lebih 46 pertanyaan yang ditanyakan mengenai kejadian ketika saya berinteraksi langsung dengan para penuduh, ya kan, di beberapa kegiatan di media ya, baik di podcast ataupun di stasiun televisi. Di situ ditanyakan apakah benar-benar ada bertemu dengan kayak saudara Roy Suryo dan yang lain-lainnya, termasuk potongan-potongan video itu ditanyakan ke saya apakah memang ini saya di situ hadir sebagai salah satu narasumber, dan juga dengan intinya ada beberapa video itu yang ditanyakan ke saya dan saya menjawab yang saya tahu dan saya alami, dan juga intinya bahwa memang kejadian itu saya jawab bahwa yang sesungguhnya yang terjadi. Intinya itu. Iya, saya pikir nanti banyak ya, bukan hanya saudara Abraham Samad. Menurut saya kalau melihat daripada banyak penghasutan, terus pencemaran nama baik dan fitnah ini kan yang dilakukan kan sebenarnya banyak sekali ya, baik terlebih di media sosial, dan itu kan ada rekamannya semua gitu, yang mana bahwa orang-orang ini ya kan menghasut sehingga dan juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, sedangkan mereka sendiri ini tidak pernah memegang bukti ijazah yang palsu ini mana, atau ijazah palsu yang asli yang mana, atau belum ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi ketika kita mengatakan ijazah atau sertifikat orang, SIM orang, KTP orang palsu, atau mempunyai uang palsu tanpa ada putusan pengadilan, makanya kita akan berbalik lagi, hukum akan menjerat kita. Ini yang terjadi sebenarnya. Makanya kembali lagi bahwa selain 5 yang dilaporkan itu, kemungkinan terlapornya akan banyak dan tersangkanya mungkin bisa lebih dari 5, bahkan kemarin kemungkinan 12, bahkan bisa lebih. Karena banyak orang berbicara, ya kan, tanpa tanggung jawab, tanpa fakta-fakta, tanpa data-data yang benar gitu loh. Jadi itu hanya mencemarkan nama baik orang, ya kan, di situ terjadi fitnah, terjadi penghasutan. Itu yang saya bilang tadi bahwa ini banyak sekali, makanya kita harus benar-benar memberitakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang
mengandung kebohongan, fitnah ataupun kejelekan siapapun di Republik ini. Adakah itu masih ditunggu mungkin dari Polda untuk bisa menetapkan kapan ditetapkan? Ya, itu kewenangan dari pihak Polda Metro Jaya. Yang kita lihat kan kemarin pengembangan sudah sampai memeriksa beberapa saksi-saksi di Polres Surakarta, Solo, termasuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan ya, kita lihatlah itu dari yang saya lihat selama ini, apa yang dilakukan Polda Metro Jaya, kemarin Barreskrim Mabes Polri, dan juga kampus UGM itu sudah benar, sudah menjalankan proses dan prosedur yang benar. Jadi kembali lagi, yang kalau saya sebagai juga masyarakat biasa dan juga orang hukum juga, selama ini apa yang dikatakan oleh Roy Suryo CS, Rismond dan sebagainya itu tidak memiliki bukti-bukti dasar-dasar, baik itu penelitian, baik itu Roy Suryo sebagai penyidik, baik Roy Suryo sebagai pengacara, ya kan, tidak mempunyai dasar-dasar bukti-bukti keterangan yang benar gitu loh. Karena yang mereka selidiki itu ijazahnya hanya dari upload di digital, di media sosial. Bukan yang diselidiki ini ijazah yang asli, ijazah yang original dari ijazahnya Pak Jokowi. Jadi itu kan sebagai juga ya, motif kalau boleh tahu. kalau saya melihat bahwa itu nanti motifnya nanti kan ditanyakan lebih langsung ke beliau ya. Tapi kalau yang saya lihat, gini, ini kan sebenarnya adu domba politik ya. Yang mana kita tahu bahwa sebenarnya Pak Jokowi ini kan udah selesai, ya kan? Sudah nggak ada kepentingan beliau akan menjadi presiden lagi, ya kan? Yang akan tetap kita dukung itu adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kawan-kawan ini ya kembali lagi mereka melakukan hal-hal yang tidak logis di luar nalar kita, hanya untuk menghancurkan karakter Pak Jokowi yang akhirnya berimbas di Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya, ya kan? Dan ini politik. Tapi yang saya herankan, ini belum pernah terjadi di dunia manapun, baru di Indonesia. 1 tahun setelah kalah Pilpres belum bisa move on. Gitu loh. Ini nggak ada loh di dunia manapun, termasuk di Kutub Utara itu belum ada. Jadi baru di Indonesia ini udah 1 tahun nggak bisa move on. Iya kan, sudah kalah nggak bisa move on gitu loh harusnya, ya kan? Kan menurut kita, ya kan, saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses ya, hingga 2029. Mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih, ya kan? Hanya kembali lagi mereka belum bersatu, bahkan ada yang saling sebut-sebutan juga. Ini yang kalau maksud salah pilpres kemudian Ya. ini siapa? Ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Kenapa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali, gitu loh. Fakta-fakta hukumnya, fakta-fakta konstitusi ini baik ijazah palsu maupun pemaksulan ini semuanya zong, semuanya nol gitu loh. Kalau kita telaah secara hukum nggak ada, ya kan? Contohnya tuduhan ijazah palsu itu sudah 2 kali digugat, 3 kali itu ditolak oleh hakim pengadilan. Itu kan memang nggak bisa gitu loh. Terus yang kedua, mereka nggak punya bukti, ya kan? Terus sekarang lagi yang di luar nalar lagi bahwa ijazah itu dituduhkan dipalsu oleh UGM sebelum tahun 2005. Tiba-tiba muncul siapa namanya? Victor Suryadi dituduhkan lagi tahun 2012 di Pramuka menjelang gubernur, pencalonan Pak Jokowi gubernur. Dan termasuk isu pemaksulannya, ya kan? Yang 4 faktor katanya, pertama masalah pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi ini sudah selesai. Tidak ada pelanggaran konstitusi dengan diterbitkannya putusan MK nomor 90, ya. Ini udah final and binding. Terus ada katanya putusan MK mengenai etika, ya kan, dan moral. Ternyata ini sudah digugat oleh Pak Kusman di PT UN dan menang. Jadi udah batal nih putusan MK 90 nih, ya kan.
Terus yang ketiga, waktu Pilpres kemarin ketika Prabowo Gibran dinyatakan menang oleh KPU, mereka 01 dan 03 menggugat di Mahkamah Konstitusi. Harusnya di sinilah, ya kan, harusnya di sini mereka, ya kan, memberikan fakta argumen supaya apa? Supaya gugatannya dimenangkan, dan tuh mereka kalah gitu loh. Tapi mereka mencoba lagi ketika kalah di MK, menggugat lagi di PT UN oleh Pak Gayus Lumbun, dan kalah lagi, ya kan. Dan akhirnya Prabowo Gibran dilantik oleh MPR, ditetapkan KPU, dilantik oleh MPR. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kepatutan Mas Gibran. Kita lihat sekarang lagi, Mas Gibran ketika Pak Prabowo keluar negeri, beliau berhasil menjadi acting presiden, gitu loh. Beliau kemarin menerima teman-teman TNI Polri, ya kan, Lemhanas, terus kemarin keliling ke masyarakat, ya kan, terus sama Ibu Titi Prabowo kemana-mana, kemarin juga intinya sudah belusukan kemana-mana lah. Terus Mas Gibran ini sebagai wali kota, beliau lebih berhasil dibanding bapaknya Pak Jokowi. Dan Solo itu sangat maju, ya, teman-teman harus ke sana. Yang penuding pemaksulan dan ijazah palsu ini harus ke sana melihat perkembangan kota Solo. Ya kan? Terus yang kedua, masalah Fufu Fafa. Fufu Fafa sampai saat ini tidak ada bukti bahwa pengadilan mengatakan punyanya Mas Gibran. Laporan polisi pun nggak ada. Jangan-jangan Fufu Fafa punyanya Roy Panci, ya kan? Nah, terus yang keempat, masalah korupsi keluarga Pak Jokowi. Sampai saat ini nggak ada. Bukti-bukti atau laporan pun mengenai korupsi nggak ada. Jadi kembali lagi, 4 faktor yang dikatakan dasar pemaksulan ini kosong, gitu loh. Jadi jangan sampai para purnawirawan ini membohongi rakyat, hanya mengadu domba kita, gitu loh. Makanya mereka kemarin katanya mau revolusi, ya kan, mau dudukin MPR. Nah, ini bukan rakyat, enggak kecil, hanya berapa ratus orang aja. Saya takutnya yang repot kita. Kenapa? Kita akan bawa ambulans dan oksigen di sana. Ya, karena ini udah tua-tua semua ini. Ya kan, tapi kembali lagi Pak Tua, ya kan, tolong berikan, ya kan, optimisme untuk bangsa ini. Mari dukung Prabowo Gibran berhasil, bukan mengadu domba rakyat, gitu loh. Dan orang-orang yang pemaksulan ini, waktu tanggal 19 Maret 2024, mereka yang menggeruduk KPU agar setelah Pilpres 14 Februari ya, 2024, meminta agar KPU membatalkan hasil Pilpres atas kemenangan Prabowo Gibran. Dan mereka ini, saya katakan lagi, adalah tim sukses Anies Baswedan. Bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Pak Prabowo. Kalau mereka bilang, mereka katakan mereka cinta Pak Prabowo, itu omong kosong. Yang cinta Pak Prabowo ini kami nih, para pendukungnya, dengan masyarakat mayoritas itu. Bang, jadi kan Abang mengatakan pihak Suryo itu ada aktor di belakangnya yang memerintahkan itu. Dan dari Abang ini melaporkan juga adakah aktor di belakangnya yang akhirnya Abang melaporkan? Oh, kalau kami, kami ini masyarakat relawan, ya. Ingat, relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran ini dibentuk bukan atas suruhan Pak Jokowi atau suruhan Pak Prabowo. Kami 2014 itu banyak masyarakat itu, ada masyarakat yang namanya ibu-ibu pengajian, terus masyarakat perkumpulan line dance, paguyuban, apapun. Kita ini melihat Pak Jokowi orang baik dan benar, seperti Pak Prabowo juga, akhirnya kami membentuk relawan. Jadi relawan ini tidak pernah dibentuk oleh Pak Jokowi ya, atau Pak Prabowo, ingat dulu. Dan tidak pernah dibiayai, Bang. Itu harus kita clear dulu di sini. Beda seperti waktu Pak SBY membuat skoci-skoci, ingat kan 2004 itu. Nah, saya harus ngomong fair, gitu loh. Ya, jangan aja kita tutupin ini. Bahwa kalau skoci-skocinya zaman Pak SBY dibentuk dari pusat ke bawah. Nah, jadi kita ini harusnya, Bang, kita ini relawan ini fokus mendukung Prabowo Gibran ini berhasil 2029. Tapi karena ada ijazah palsu dan pemaksulan, kami turun gunung semua tanpa dibayar. Dan nggak ada instruksi langsung dari Pak Jokowi? Nggak ada. Bahkan saya yang meminta Pak Jokowi melaporkan kasus ijazah palsu ini, saya. Gitu. Kenapa? Karena sudah sangat keterlaluan, mereka sudah menggeruduk UGM dan menggeruduk rumah Pak Jokowi. Dan ini tidak boleh kita biarkan. Gitu. Jangan sampai abang-abang, mbak-mbak rumahnya digeruduk juga gara-gara orang-orang kayak gini hanya karena masalah sepele gitu loh. Masalah ijazah palsu yang mereka sendiri nggak pegang nih, ini ijazah yang asli mana, yang palsu mana. Terus mereka menuduh, mereka memfitnah, mencemarkan nama baik orang, menghasut orang. Ini pembelajaran yang sangat mendasar gitu loh, bahwa ke depan ini tidak boleh lagi ada orang-orang ini. Dan
Roy Suryo CS itu tidak menyangka bahwa Pak Jokowi akan melaporkan, gitu loh. Yang mereka pikir dari zaman 2014, ya kan, Pak Jokowi tidak pernah melaporkan. Jadi 2014 itu teman-teman tahu ada obor rakyat ya. Nah, saya salah satu dengan kuasa hukum yang melaporkan ke Mabes Polri zaman itu. Nah, itu juga bukan atas perintah Pak Jokowi ya. Itu inisiatif kita dari tim kampanye nasional waktu itu. Bang, sorry, ini kan pemeriksaan terakhir saksi pelapor ya, Bang? Belum tentu ya. Oh, belum tentu. Ada Jadi, bocoran dari dalam? Tindakan selanjutnya, Bang? jadi untuk sementara kita sesuai prosedur aja, nggak ada bocoran apapun Bang, karena memang kita tidak mau intervensi Polda Metro Jaya. Gelar perkara belum dilaksanakan nanti malam? Belum tahu. Nah, Bang, dikit terakhir ini kan Roy Suryo CS belum ditetapkan jadi tersangka, dia juga minta untuk dilakukan gelar perkara. Apakah ini salah satu mungkin strategi dari Roy Suryo untuk mengulur waktu atau seperti apa kalau dari catatan Anda? Ya kalau itu sih terserah dari dia aja ya. Tapi intinya kalau saya melihat di sini, saya juga nggak mau berandai-andai. Yang saya lihat bahwa saat ini Mabes Polri, Polda Metro Jaya sudah melakukan prosedur yang baik. Masalah lama atau cepatnya itu kan waktu aja ya. Tergantung mereka juga sangat sibuk. Saya lihat kayak tadi sebagian penyidik itu masih di Solo. Masih ada di Solo. Gitu. Bang Sion, ada yang disita ya dari pemeriksaan tadi? Ya. Ada yang disita nggak Bang dari pemeriksaan tadi? Oh hari ini enggak ya? Kita Saya enggak. yang tidak. Apa itu Bang? Nah, kalau penyitaan itu satu flash disk lagi tambah untuk penyitaan barang bukti. Terus kemudian ada tambah pertanyaan sudah 26 kemudian kemudian beberapa pertanyaan yang memang sudah mengarah kepada para tokoh-tokoh ini. Para tokoh-tokoh ini itu sudah mengarah betul. Jadi saya memperhatikan kalau sepengalaman kami, ya, kalau dia sudah mengarah begitu, sepengalaman kami itu sudah pasti ada penetapan tersangka. Cuman kita nggak tahu ya siapakah yang akan menjadi tersangka, itu harus ini, kemudian bagaimana mereka melakukan gelar perkara nanti ya. Kalau gelar perkara naik sini kan sudah, tapi biasanya penetapan tersangka itu pada saat pemeriksaan apakah status dari para terperiksa nanti terlapor itu akan dinaikkan statusnya. Pada saat itu juga yang saya bisa sampaikan bahwa mudah-mudahan nggak ada jumat keramat ya. Tapi saya meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan jumat keramat kalau bisa, biar lebih seru, ya kan, lebih antik lah. Karena Polda Metro ini punya keunikan. Ada keunikan berdasarkan pengalaman kami biasanya itu ada istilah non kuhab, non perkap nih, tetapi itu seperti satu apa ya, sesuatu yang sering dilakukan itu ada jumat keramat. Nah jumat keramat ini sangat-sangat apa ya, hati-hatilah bagi mereka, banyak berdoa. Kami sampaikan kepada para telapor, banyak berdoa, banyak bersikir, berkumpul sama keluarga. Ya. Tadi flashdisknya berupa Isinya itu rangkaian video, akun, kemudian beberapa itu karena ada banyak tersangka ya. Jadi masing-masing punya video yang si A, si B, si C ya, itu memiliki video masing-masing, akun masing-masing, terus link-linknya ya, dan akunnya itu kita serahkan. Jadi dalam sekitar berapa 6 video lah yang di dalam flash disk. itu akun-akun dari CS atau Roy Suryo CS. CS-nya itu 1, 2, 3, 4, terserah lah. Itu kita lihat nanti, saya nggak boleh terlalu dalam membuka. Kita saksikan, kita ikuti. Semoga kami berharap pada Polda Metro Jaya untuk memanggil segera ya para telapor biar ini semakin cepat. Ada tambahan? Bang, izin. Tadi Abang mengatakan ada yang mau menggantikan presiden dan wakil presiden dengan anaknya atau orang-orangnya begitu. Apakah itu hanya sebuah dugaan ataukah ada jejak-jejak yang faktual yang bisa dipertanggungjawabkan begitu? Ya, saya pikir apa yang kita bicarakan juga Pak Prabowo juga tahu itu, Pak Jokowi juga tahu itu. Ya. Jadi memang gerakan ini kan sebenarnya gerakan politik, ya. Gerakan politik yang mereka tidak tahu bahwa gerakan ini akhirnya berbalik menjadi jeratan hukum buat mereka. Itu yang mereka nggak sadari. Jadi nggak mungkin juga kalau mereka berjalan ini hanya untuk mengungkapkan kebenaran buat siapa? Ya kan, mengenai ijazah ini kan. Sedangkan dari kampusnya sendiri yang mengeluarkan sudah mengatakan asli. Dari Barreskrim Mabes Polri sudah meneliti ijazah yang asli identik dengan 3 ijazah temannya yang asli. Jadi ini kan gerakan politik ya, yang mana memang
untuk mengadu domba bangsa kita, untuk menghancurkan atau memutus di tengah jalan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga dalam rangka kembali lagi ke 2029. Ditambah yang saya bilang tadi, sudah 1 tahun ini ya kan masih belum bisa move on gitu loh. Dan ini hanya terjadi di Indonesia nih. Di negara lain setelah Pilpres ya kan yang menang langsung dikasih selamat oleh yang kalah. Gitu loh. Itu di negara lain ya. Nah, ini yang saya lihat menjadi contoh yang tidak baik darah yang saya bilang tadi, mantan-mantan petinggi di Republik ini yang ketua partai itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik buat bangsa kita. Betul? Ya, saat ini saya mendampingi dua saksi pelapor dan kita ikuti semua prosedur dengan baik. Artinya saya cuma mengatakan bahwa tugas kita selesai, kita mendampingi, memberikan bukti-bukti fakta-fakta hukum, tinggal kita menantikan penetapan tersangka, dan saya yakin tidak terlalu lama, tinggal pemeriksaan saksi-saksi yang terlapor, setelah itu pasti langsung naik tersangka. Jadi siap-siap saja Bang Roy CS, sampai jumpa nanti kita di pengadilan. Terima kasih. Saya tambah sedikit dari Bang Sid sudah panjang lebar menjelaskan. Pada dasarnya apa yang kita lakukan adalah demi kebenaran, bukan pembenaran yang selama ini dilakukan oleh Pak Roy Suryo CS. Seperti kita ketahui bahwasanya kan kita mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu taat hukum, apa yang diminta oleh aparat hukum akan diberikan. Buktinya sudah ada bahwa ijazah asli beliau, baik ijazah SMA maupun ijazah S1 Insinyur Kehutanan beliau sudah diberikan kepada penyidik di Polres Surakarta. Artinya apa yang selama ini dibuat, framing-framing yang dibuat oleh Rasul itu sudah terbantahkan. Ya. Tinggal kita melihat bagaimana mereka ngelesnya seperti apa, melakukan konferensi pers untuk melakukan framing-framing kembali. Yang jelas, saya highlight, mereka semuanya ini adalah hopeless. 3 kata, hopeless dan hopeless. Siap-siap saja, nanti akan dipanggil sebagai saksi terlapor, dan kita melihat, sudah ada tersangka pada saat itu. Terima kasih. Jadi mungkin sebagai penutup ya, saya tegaskan sedikit bahwa kita melihat nanti setelah ini drama-drama telenovela baik itu tangisan dan tawa yang dilakukan Roy CS menuju tersangka, terdakwa, dan narapidana. Nanti kita bisa lihat ada yang nanti alasannya sakit, alasannya keluar negeri, alasannya pakai kursi roda, alasannya pakai penopang leher. Itu pasti ada nih nantinya. Jadi mari kita nikmatin ya kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya sudah, ini udah selesai. Mari kita bergandengan tangan untuk mendukung Prabowo Gibran agar Indonesia ini maju dan adil dan sejahtera. Intinya itu. Mengenai yang ini ya udah kita bawa santai aja. Nanti kita bawa goyang apa tadi? Goyang gemoy. Ya. Jadi kita goyang gemoy aja, oke? Kita tunggu. Oke, makasih ya teman-teman ya.